Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Ibu Leni. Bagaimana Wah, kabarnya hari ini, Bu Leni? ya. Waalaikumsalam, Bu Nia. Alhamdulillah, hari ini sehat-sehat saja. Sore ini kita mau cerita-cerita ya, Bu, curhat-curhat. Menurut Ibu dari kegiatan sore ini kira-kira Ibu mau cerita apa gitu? Apa kira-kira yang ingin Ibu bahas gitu? Gini, Bu Nia, ada satu masalah yang di sekolah kami itu, yaitu setiap pagi itu untuk membariskan siswa itu susah sekali untuk membariskannya. Bel sudah berbunyi, siswa itu masih saja di dalam kelasnya, baik yang di lantai atas, kemudian yang di lantai bawah. Tapi tidak semuanya yang ada juga siswa yang sudah bel berbunyi langsung ke lapangan. Kebanyakan dia masih ngobrol dengan kawannya di depan kelas, di dalam kelas. Itu Bunia. Jadi bagaimana gitu nah solusinya untuk hal tersebut Bunia? Susah sekali ya anak-anak untuk bisa ikut berbaris tepat waktu istilahnya di lapangan ya, Bu. Nah, Iya, betul. menurut Ibu, kira-kira yang sudah dicoba dilakukan pihak sekolah seperti apa ya, Bu? Ya, Untuk kalau menertibkan. dilihat dari setiap guru yang piket ya, itu setiap hari saya lihat mereka sudah berusaha walaupun dengan mikrofon ya yang ada di sekolah tersebut untuk memanggil siswa, tidak ada lagi yang berada di lantai atas, tapi ya tetap seperti itu. Dari siswa-siswa yang kebanyakan itu dari kelas berapa ya, Bu? Nampaknya Apakah sekarang ini kalau saya lihat amati ya Bu Nia, baik itu saya sedang piket, saya kan piket hari Selasa, itu kelas 9 yang menjadi nampaknya. Kalau kelas 7 sama kelas 8 itu tidak terlalu, apalagi kelas 7 mungkin karena baru ya Bu Nia, Iya, mereka iya. itu langsung kalau bel berbunyi, mereka itu langsung aja ke lapangan. Nah yang kelas 8 ini tidak semuanya. Kemudian yang saya lihat amati ini ya kelas 9 itu mulai perangainya seperti itu. Berarti dari yang Ibu ceritakan ini dominan pada kelas 9 ya, Bu ya? Iya, Dominan betul terjadi. Bunia. Apakah sudah ada kira-kira tindakan yang dilakukan oleh waka kesiswaannya untuk dapat menertibkan siswa ini, Bu? Nampaknya sudah ada, cuman kalau dari Waka Kesiswaan itu kan setiap pagi kan ada pengarahan ya. Waka Kesiswaan memberikan pengarahan tentang hal tersebut, baik itu dari Waka Kesiswaan atau juga dari Bapak dan Ibu piket, seperti itu Bunia. Ya, dari pihak sekolah sudah luar biasa ya, Bu, Ya. pendisiplinan ini sudah dilakukan gitu. Hanya masih terjadi juga hal seperti ini ternyata ya, Bu. Ya. Iya, kalau kita lihat kan Nah, berarti kesadaran dari siswa itu sendiri, Bu Nia. Kalau saya menilai itu anak-anak ini kurang akan kesadaran bahwa bel itu fungsinya untuk apa gitu. ternyata memang kesadaran anaknya yang kurang dalam mematuhi bel pembelajaran itu dibunyikan ya kan. Nah, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana kira-kira kita bisa meningkatkan kesadaran anak ini, Bu? Kalau saya sih setiap pagi untuk piket ya harus menyampaikan minimal misalnya 5 menit atau 7 menit sebelum anak itu masuk ya kita sampaikan pengarahan sedikit, sosialisasikan bel itu untuk apa kayak gitu Bunia. Seharusnya seperti itu setiap pagi dikasih arahan oleh guru piket. Jadi arahan setiap pagi itu yang harus ditonjolkan menurut saya Bu Nia agar anak itu menjadi pembiasaan. Jadi, seperti itu Bu Nia. Ya, ya benar sekali, Bu. Iya, Menumbuhkan kesadaran anak itu dengan cara setiap pagi diberikan bimbingan dan sosialisasi. iya, Nah, kira-kira iya. untuk solusi lain, Bu, coba lakukan selain dari menyampaikan apa namanya
pagi guru piket menyampaikan ini itu tentang bel semacamnya, ada solusi yang lain Bu yang bisa diterapkan? Solusi lain ya kalau bisa itu menurut saya dari wali kelasnya masing-masing yang akan mengarahkan siswanya setiap kelas tersebut. Mungkin mereka mau mendengarkan arahan dari wali kelasnya, bagaimana wali kelasnya nanti yang akan menyampaikan kepada mereka apa pentingnya disiplin waktu tersebut. Wakakesiswaan tadi, kemudian dari guru-guru piket setiap pagi mengarahkannya, itu bisa dilakukan oleh wali kelasnya juga. Di samping itu wali kelasnya. Luar biasa Bu. Berarti di sini sudah Ibu dapatkan bahwa orang yang akan nanti dilibatkan dalam pendisiplinan anak ini ada dari guru piket, wakakesiswaan, dan juga melibatkan wali kelasnya juga ya Bu. Kemudian ada hambatan yang terjadi dalam proses sosialisasi pendisiplinan ini, Bu? Kalau menurut saya, kalau dilakukan setiap hari seperti itu setiap pagi, saya rasa tidak ada hambatannya ya Bu Nia. Jadi setiap paginya kan dikasih arahan atau wali kelasnya pas mengajar di kelasnya masing-masing tentu memberi juga arahan di waktu pembelajaran. Nah, hambatannya yang tidak begitu berdampak itu misalnya cuaca. Kan kalau cuaca gerimis atau hujan tentu kita tidak bisa menerapkan hal tersebut setiap pagi. Tentu arahannya juga tidak bisa kita laksanakan seperti itu Bu Nia. Tentang cuacanya aja. Kalau untuk cuacanya bagus setiap pagi tentu arahan tersebut dilakukan secara kontinu. Ya, tentu di sini Ibu sudah mendapatkan suatu harapan ya. Anak-anak bisa membiasakan diri tepat waktu dalam setiap kegiatan berbaris di pagi hari itu ya. Ini juga Ibu sudah mendapatkan solusi juga yang direncanakan untuk penerapannya, yaitu dengan terus mensosialisasikan, dengan melibatkan waka, kemudian melibatkan wali kelas, kemudian juga terus melibatkan guru piket ya. Untuk strategi yang lain yang ingin dilakukan itu seperti apa, Bu? Yang strategi yang lainnya bisa dilakukan melalui program OSIS gitu nah Bu, strateginya agar siswa atau rekan-rekannya itu bisa tertib akan apel pagi jadi masalah ini Bu. Luar biasa sekali, selain dari guru-gurunya, Ibu juga sudah melibatkan siswanya itu sendiri, anggota-anggota OSIS-nya. Itu luar biasa sekali ya Bu, untuk bisa kita libatkan dalam program penegakan tata tertib di sekolah kita. Dari yang sudah kita bahas bersama ini, hal apa yang ingin harus dirubah gitu? Yang harus dirubah dari sebelumnya gitu Bu? Kalau menurut saya itu hal yang perlu dirubah ya kebiasaan siswa tadi yang perlu kita ubah. Kebiasaan yang bagaimana? Yang kebiasaan yang sudah saya utarakan tadi, tidak mengindahkan bel itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang perlu kita ubah. Siswa kita tadi yang tidak menghargai waktu, menjadi disiplin atau tata cara di sekolah kita gitu, Bu Nia. Sudah kita dapatkan ya Bu, hal yang harus kita ubah yaitu dari pertama tadi dari yang sebelumnya tidak mengindahkan bunyi bel itu, kita harapkan ke depannya mereka bisa indahkan bel itu gitu. Kemudian juga kebiasaan mereka diharapkan bisa mereka terbiasa untuk tanggap dengan mengindahkan bunyi bel itu dan mereka bisa siap mengikuti apel. Dari yang sudah kita bahas ini, apa komitmen yang dalam rencana yang ingin Ibu lakukan gitu? Komitmen apa yang akan dilakukan rencananya ke depannya, Bu? Bagi saya itu komitmen yang akan kita lakukan ke depan. Bagi yang masih juga melakukan hal tersebut, tentu nantinya akan melakukan suatu tindakan secara tertulis. Ini tentu akan melibatkan apakah wali kelasnya, kemudian guru BK-nya, ya, masih juga melakukan hal tersebut. Jadi itu komitmennya ke depan. Sehingga dengan adanya secara tertulis tadi, ya, mudah-mudahan akan berubah gitu, Bu Nia.
Benar Bu, luar biasa sekali ya. Ibu sudah punya komitmen juga untuk bisa menertibkan anak ini. Tentu ada tindakan yang akan dilakukan, yaitu dengan membuat sebuah komitmen agar anak ini bisa melaksanakan tata tertib sekolah gitu. Dan diharapkan dengan ini mereka ada efek jerahnya juga ya Bu. Kemudian Bu, langkah awal yang kira-kira ingin dilakukan pertama kali itu apa Bu? Langkah awal yang ingin dilakukan pertama kali ya itu tadi langkah awalnya setiap hari kita sosialisasikan di dalam baik di dalam kelas oleh guru-guru atau wali kelasnya untuk mensosialisasikan setiap siswa-siswanya di dalam kelas. Minimal sebelum mereka belajar tentu ada arahan dulu gitu nah Bu. Itu langkah awalnya pertama kali kita lakukan. Ya, sudah tergambar tadi langkah awalnya akan dilakukan setiap Ya. hari. Nah, kira-kira kapan waktu untuk memulainya ini, Bu? Ya, kalau bisa dari besok dan seterusnya secara kontinu nantinya setiap pagi harus dilakukan seperti itu. Ya, berarti akan mulai dilakukan rencananya besok ya, Bu? Lebih cepat, lebih bagus. Benar, Bu. Benar sekali ya. Itu memang luar biasa program yang direncanakan oleh Ibu Leni ini. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan itu, mungkin akan dimulai besok ya Bu. Kira-kira tindak lanjutnya seperti apa kegiatan itu Bu? Tentu tindak lanjutnya nanti kita lihat perkembangannya ya Bun ya. Apa masih ada nggak anak yang tidak peduli akan bel yang dibunyikan tadi? Jadi tindak lanjutnya seperti itu Bun ya. Kita lihat dulu. Tentu anak-anak yang masih belum mengerti, masih belum ada kesadarannya, itu lagi kita tindakan ya. Kita tindak, kemudian kita beri lagi arahannya yang lebih lagi. Itu Bun ya. Kira-kira seperti itu Bun ya. Dari masalah yang Ibu hadapi tadi, dari anak-anak yang tidak mengindahkan bel, kemudian sudah Ibu dapatkan juga solusinya agar anak ini punya kesadaran diri, pentingnya mengikuti tata tertib sekolah, hadir di lapangan tepat waktu ya. Sudah Ibu juga temukan solusinya bahwa ini bisa dilakukan dengan terus memberikan sosialisasi, hadir di lapangan tepat waktu. Jadi setelah kita berbicara banyak hal ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu dari obrolan kita ini? Ya, saya merasa lepas ya Bu. Masalah bel ini sepele, fatal juga akibatnya. Makan waktu belajar nantinya. Saya merasa udah menemukan solusinya dengan curhat dengan Ibu Nia, sehingga terciptalah solusi dari permasalahan saya tadi mengenai anak itu tidak tepat waktu untuk berbaris di lapangan. Seperti itu Bu Nia. Dari kegiatan ini Ibu sudah mendapat solusi ya Bu, dari kegiatan ini dari Ibu sendiri gitu. Ternyata bisa kita lakukan seperti ini. Nah, saya harapkan Ibu bisa mencoba program ini dan saya harapkan juga Ibu kegiatan ini bisa berjalan lancar ya Bu, ya. Iya, Kedepannya. iya Bu Nia. Jadi kira-kira masih ada yang ingin Ibu coba ceritakan lagi atau bagaimana Bu? Nampaknya udah cukup ya Bu, udah banyak tadi saya sudah cukup nampaknya Bu. Obrolan kita sudah mendapatkan hasil gitu dari problem yang tadi Ibu hadapi dan Ibu juga sudah mendapatkan solusinya sendiri. Nah, tentu saya harapkan kita bisa saling berbagi ya Bu ke depannya untuk bisa menemukan solusi bersama gitu. Mungkin saya rasa cukup ya Bu karena sudah apa yang kita inginkan sudah kita dapatkan ya pencerahannya gitu dari diskusi kita sore ini. Hanya sekian ya Bu obrolan kita. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.